Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda nonton video ini. Berhubung kemarin itu ada komentar dari salah satu netizen yang memberikan saran, Inang Dapur jangan hanya masak-masak dong, bikin story atau sebuah inspirasi gitu. Nah, untuk membalas si komentar itu, saya mencoba untuk memberikan kalau ini dibilang inspirasi atau mungkin sekedar cerita, terserah aja ya. Teman-teman Inang Dapur mungkin kebanyakan kan emak-emak, ibu-ibu ya. Jadi karena aku sudah juga emak-emak, inang-inang makanya disebut Inang Dapur. Jadi kali ini Inang Dapur mau berbagi beberapa hal di dalam sebuah hubungan, dalam hubungan apapun sebenarnya. Tapi yang pengalaman Inang Dapur ini adalah mungkin yang saya mau ceritain pengalaman kita dengan pasangan kita. Pada saat kita mungkin baru berkenalan, belum sampai ke jenjang pernikahan, semua aman-aman aja. Karena pada intinya kan kita nggak tahu tuh pasangan kita itu seperti apa karakternya. Dan pasangan istrinya atau mungkin suami istri itu tidak saling tahu kan. Pada saat terjadi pernikahan, baru kan ketahuan tuh karakter masing-masing. Dan pada intinya, setiap insan manusia itu tidak ada yang suka kalau dibilang karaktermu jelek. Semua itu pengen bagus-bagus aja. Tapi pada saat pernikahan itu terjadi, sudah berlangsung, mungkin dalam waktu singkat kita bisa masih menutupi apa yang menjadi kekurangan kita. Pasangan kita pun demikian, dia masih bisa menutupi. Tapi seiringnya berjalan dengan waktu, biasanya guys, sedikit demi sedikit, karakter-karakter kita yang kita sembunyikan itu otomatis akan terbongkar. Pada saat itulah mungkin suami kaget melihat istrinya tidurnya bagaimana, atau istrinya mendengarkan ngorok, suaminya ngorok gitu kan. Wow gitu kan. Pada saat hari demi hari dilewati, biasanya setelah karakter-karakter yang tadi disembunyikan itu terbongkar, di situ biasanya terjadilah konflik. Pada saat terjadi konflik, biasanya dua insan yang saling tadinya jatuh cinta ini, terkadang egonya masing-masing akan muncul. Pada saat ego ini muncul, terjadi konflik yang mungkin kadang-kadang pihak yang satu atau pihak yang lain itu tidak ada yang mau ngalah. Jadi Inang Dapur kali ini memberikan beberapa tips untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam sebuah hubungan. Bagaimana cara kita untuk bertengkar sehat? Bertengkar sehat itu pasti hasilnya juga sehat, ya kan? Namanya juga udah sehat. Segala sesuatu yang disebutkan dengan sehat pasti hasilnya baik. Jadi di dalam sebuah hubungan, kalau kita bertengkar, kita ada dua pilihan. Kita mau bertengkar sehat atau kita mau bertengkar dulu. Pertama-tama kita membuat kita bertengkar itu adalah hal-hal yang kecil. Contohnya, saya tidak suka ada handuk bertebaran di mana-mana, atau selesai mandi bajunya itu tidak ditaruh di tempat keranjang kotor. Itu hal kecil yang membuat. Tapi di dalam hubungan itu, kalau tidak langsung diselesaikan, hal-hal kecil itu akan menumpuk, ditumpuk lagi. Masalah yang hari ini ditumpuk, masalah besok ditumpuk, masalah lusa ditumpuk, sampai akhirnya ada satu momen yang membuat full bagasi-bagasi emosi kita. Wow, ini yang membuat kadang-kadang kita tidak menyadari, kita mengisi terus bagasi-bagasi emosi kita. Harusnya pada saat kita ada emosi, itu langsung kita bereskan. Tapi kita terkadang tidak menyadari itu. Akhirnya, pada saat bagasinya sudah full, sudah tidak ada lagi tempat untuk emosi itu berada, disitulah terjadi. Kita mau milih bertengkar sehat atau tidak? Tadi pertanyaannya di awal sudah Inang Dapur bilang. Nah, kita harus cepat menyadari bahwa sebenarnya pertengkaran itu bukan suatu kompetisi, tapi terkadang itu jadi sebuah kompetisi dan ingin mendapatkan piala. Padahal di dalam pasangan itu tidak ada yang akan mendapatkan piala kemenangan saat ada pertengkaran. Pertengkaran itu sering dipicu oleh hal-hal kecil saja. Tapi ada juga pertengkaran itu yang dibuat oleh perasaan kita sendiri.
kita merasa tidak dicintai, kita tidak merasa diperhatikan pasangan kita, kita terkadang tidak diperdulikan sama pasangan kita, padahal sebenarnya tidak, tapi itu hanya perasaan kita saja. Akhirnya memunculkan konflik lagi. Nah, pada saat terjadi pertengkaran, itu seperti biasanya kita seperti berada di medan perang. Medan perang ini, medan perangnya ini. Nah, supaya kita bisa memilih untuk berdamai dengan pasangan kita dengan cara-cara yang sehat, kita perlu melakukan beberapa hal. Dan biasanya jika sudah terjadi perang, biasanya pasangan kita atau kita sendiri kadang membanting pintu, diam 1000 bahasa, tidak bisa diajak bicara. Istilahnya itu kalau di bahasa Batak tuh dibilang mangu. Mangu itu mulutnya terkunci rapi, ditanya nggak mau jawab gitu kan. Itulah salah satu penyebab juga pertengkaran. Ada stigma di masyarakat bahwasanya bertengkar itu perlu, katanya, untuk membuat harmonisasi di dalam hubungan. Dan memang bertengkar itu perlu karena tidak ada insan manusia manapun yang mempunyai hubungan relationship tidak bertengkar, pasti ada pertengkarannya. Cuman kita mau bertengkar seperti apa? Mau sehat kah? Atau mau boom? Ada filosofi yang berkata seperti ini: kalau kau mencintai seseorang, kamu pasti merasa frustasi. Kenapa disebut frustasi? Karena tadi itu, konflik-konflik itu membuat terkadang kita frustasi. Akhirnya tidak banyak pasangan yang melakukan atau memutuskan untuk berpisah. Kenapa kita harus bertengkar? Terkadang kita bertengkar itu karena kita tidak diperhatikan, tidak merasa dicintai, tidak merasa diperdulikan, padahal itu hanya perasaan kita. Terkadang pasangan hidup kita itu atau kita sendiri pun terkadang tidak mengerti apa itu yang dirasakan oleh pasangan kita. Biasanya ketika pertengkaran itu terjadi, dua pasangan itu pasti melakukan perdebatan yang sangat sengit dan saling menyalahkan, saling berkata, kamu selalu begini, aku selalu begitu. Itulah yang terjadi. Dan biasanya pertengkaran itu tidak saling mendengar. Dan pertengkaran itu seperti di medan perang, saling menembakkan, ditembak-tembakin semua itu apa yang menjadi kesalahan pasangan masing-masing. Wow. Biasanya apabila kita sudah melakukan melontarkan segala peluru-peluru kita terhadap pasangan kita, itu kita merasa sebenarnya bukan merasa menang, tapi seluruh tubuh kita pasti lesu, pikiran kita penat, dan akhirnya jantung kita berdetaknya itu juga tidak teratur, akhirnya tidak sehat lagi. Kalau ini sering berlanjut, akan terjadi sebuah lingkaran setan. Wow, lingkaran setan. Nah, kita perlu belajar untuk bertengkar secara sehat dan terstruktur supaya hubungan kita itu penuh dengan damai dan sukacita dan bisa saling bercanda. Kalau di dalam sebuah hubungan tidak ada lagi bercanda, wow, alangkah sedihnya hidup ini. Padahal dunia ini kan begitu indahnya, harus dinikmati. Tapi kalau kita bertengkarnya itu secara seperti di medan perang yang tadi, apa yang harus kita nikmati? Peluru demi peluru saling terlempar, satu sama lain juga saling menyakiti, dan terkadang kita di dalam emosi yang tidak terkontrol itu seringkali kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Dan pada saat sudah selesai pertengkarannya, kita sangat menyesal, akhirnya kita nangis, emosi kita juga tadi terkuras, semuanya jadi terkuras. Nah, untuk supaya kita tidak menyesal, kita harus bertengkar secara sehat. Karena bertengkar secara sehat itu untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik menuju kepada kebahagiaan. Wow, indah sekali, bahagia. Kita bisa belajar bagaimana bertengkar sehat itu yang membawa pada versi yang baru di dalam hubungan kita. Ada beberapa di sini tipsnya. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna.
Betul apa betul? Terkadang pribadi masing-masing merasa dia yang paling sempurna dan dia yang paling benar. Disitulah inti daripada konfliknya. Apabila masing-masing pihak menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, pasti ego itu akan turun. Pada saat kita menyadari itu semua, atau mungkin pada saat kita dibuat kesal, pasti kita balas dengan kesal kan? Nah, pada saat seseorang itu merasa dirinya paling benar dan paling sempurna, disitulah letak daripada bertengkar yang tidak sehat. Pada saat kita selesai bertengkar, biasanya kita menyadari diri kita sangat sedih, sangat rapuh. Dan ini perlu kita akui supaya kita mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Kita tidak boleh menyimpan itu, karena itu akan merusak metabolisme tubuh, merusak hati. Nanti kita menyimpan dendam sama pasangan kita, menyimpan sakit hati sama pasangan kita. Disitulah rusaknya hati kita. Dan satu, ada penelitian yang menyebutkan apabila kita kurang tidur, membuat emosi kita itu tidak stabil dan gampang tersulut. Nah, bagaimana kita cara bertengkar sehat? Satu, dengarkan diri Anda. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu perasaan itu sumbernya itu berasal dari mana. Jangan kita langsung mencari-cari alasan hanya gara-gara ini atau gara-gara ini, atau mungkin saya merasa tidak dicintai, tidak merasa dihormati, atau mungkin Anda kurang tidur. Karena kurang tidur bisa memunculkan emosi-emosi negatif. Kedua, jika terjadi pertengkaran, kita jangan hanya mencari atau mencap karakter pasangan kita masing-masing. Karena itu akan memunculkan emosi yang jauh lebih tinggi. Karena setiap insan manusia itu tidak ada yang suka dicap karakternya jelek. Jadi kita jangan sekali-sekali untuk mencari-cari karakter pasangan kita yang salah. Itu tidak diperbolehkan. Ketiga, ungkapkan perasaan Anda, apa yang Anda rasakan saat itu. Dan sampaikan dengan kata-kata yang sangat bisa dimengerti. Karena itu akan bisa meredam emosi pasangan kita. Karena pada saat kita mengungkapkan perasaan kita dengan lemah lembut, pasangan kita pasti bisa mendengarkan kita. Sebaliknya, pada saat kita melontarkan perasaan kita atau menyampaikan perasaan-perasaan kita dengan secara emosi, pasangan kita pasti akan menanggapi kita juga dengan emosi. Jadi harus dengan lemah lembut dan penuh dengan cinta. Keempat, ini kunci yang paling penting. Hindari kata-kata yang kamu lontarkan apabila terjadi konflik. Kamu selalu begini, kamu tidak pernah melakukan ini, kamu seperti ini. Itu akan lebih lagi. Tingkat emosinya itu pasti akan lebih. Tadinya di sini pasti akan naik lagi. Karena sebenarnya kita tahu bahwa pasangan kita itu tidak selalu atau kamu tidak selalu seperti itu. Berarti kalau udah seperti itu kan, wow, bahaya sekali kan. Kelima, berusaha untuk mendengarkan apa yang pasangan kita lontarkan atau ceritakan kepada kita. Karena itu akan mengurangi emosi-emosi yang tadi ada. Karena setelah pasangan kita itu berkata seperti itu, akan mengatakan sesuatu hal, kita itu juga di dalam hati kita sudah menyiapkan kalimat-kalimat balasan. Itu yang sering sekali membuat konfliknya itu menjadi tambah runyam. Terus keenam, ketika emosi kita itu sedang dalam puncak-puncaknya, kita ambil jeda, kita ambil waktu, dan kita bicara kepada pasangan kita. Saya mau ambil jeda waktu sebentar, dan kita pindah nanti ke suatu ruangan atau tempat yang lain, dan kita berkata sebelum kita pergi meninggalkan dia, kita harus mengatakan kepada dia, tunggu, kasih saya waktu untuk jeda, dan saya janji nanti saya akan kembali lagi untuk membahas ini pada saat kepala saya sudah dingin. Wow, itu seperti air hujan yang datang dari langit itu. Itu perlu kita lakukan supaya jangan sempat kita mengucapkan kata-kata yang membuat kita menyesal dan menyakiti pasangan kita. Dan jika perlu, di saat Anda mungkin merasa kalau saya melanjutkan pembicaraan ini tidak akan menyelesaikan masalah,
pada saat Anda sudah mengambil waktu jeda tadi, Anda bisa menuliskan semua perasaan Anda dan dituangkan di sebuah kertas. Itu akan membantu Anda untuk mengeluarkan emosi-emosi Anda. Walaupun mungkin setelah Anda tulis, itu tidak Anda berikan kepada pasangan Anda. Karena dengan menulis itu juga bisa salah satu merefleksikan diri dan perasaan kita. Dan pada suatu saat, mungkin tulisan itu tidak kita berikan kepada pasangan kita. Tapi mungkin pada suatu saat, tulisan itu kita baca bareng-bareng sama pasangan kita. Di situ mungkin muncul rasa haru, rasa bahagia, dan mungkin jadi sebuah bercandaan. Itu sangat keren sekali. Dan yang ketujuh, apabila terjadi pertengkaran dan sudah menyelesaikan semua konflik-konflik tadi dengan kepala dingin yang tadi, kita ambil langkah. Jangan pernah malu untuk minta maaf. Karena dengan memberikan kata maaf itu sangat luar biasa. Dan kalau pasangan kita pun minta maaf kepada kita, kita harus welcome, menerima maafnya dia. Dan jika kata-kata maaf itu terlontar, mau yang memaafkan dan yang dimaafkan pun, itu akan merasakan sebuah kelegaan yang tak ternilai dengan apa. Mereview yang semua tadi kita bicarakan tadi dengan tips-tipsnya itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam berumah tangga. Ada mungkin pasangan kita itu yang suka berantakan, atau mungkin ada pasangan kita itu yang suka rapi. Nah, disinilah egonya itu harus menyatu. Kalau dia tidak rapi-rapi, Andalah yang berapi. Dan yang sering itu, pasangan kita itu selalu bilang gini, kamu tidak pernah saya lihat rapi. Dijawab lagi sendiri, aku rapi-rapi aja kok, kamunya aja yang repot. Hal-hal yang seperti itu yang sering terjadi di dalam hubungan. Terima, karena hal-hal kecil tidak perlu diributkan. Hal yang besar harus kita kecil, dan hal yang kecil harus kita tiadakan. Salam Inang Dapur.